Oke, kita lanjut ya. Nah, di atmosfer sendiri itu terdiri dari beberapa lapisan. Di sini ada gambar ilustrasi tentang beberapa lapisan yang ada di atmosfer. Kelihatan jelas kan teman-teman gambarnya? Jelas. Oke, Jelas, Kak. kita bahas satu persatu ya lapisan-lapisan atmosfer. Nah, yang pertama ada lapisan namanya troposfer. Dia ciri-cirinya itu lapisan paling bawah dengan ketinggian 0 sampai 10 km. Itu di daerah kutub. Kalau di daerah khatulistiwa itu tingginya dari 0 sampai 16 km. Kemudian di troposfer sendiri dia tempat terjadinya fenomena cuaca kayak hujan, kemudian salju dan sebagainya. Ciri-ciri yang ketiga itu setiap ketinggian 100 meter, artinya setiap naik 100 meter, suhunya itu turun sekitar 0,5 derajat Celcius dengan puncaknya yang disebut tropopause bersuhu minus 60 derajat. Kemudian untuk lapisan yang kedua di atasnya troposfer itu ada lapisan stratosfer. Dia di ketinggian 15 sampai 50 km. Kemudian di lapisan ini terdapat lapisan ozon yang berfungsi melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya dia semakin ke atas suhunya semakin panas. Artinya berkebalikan dengan troposfer yang semakin dingin, kalau stratosfer itu dia semakin panas. Kemudian lapisan di atas stratosfer, lapisan yang ketiga namanya mesosfer, ketinggiannya 50 sampai 85 km. Kemudian memiliki suhu yang tidak stabil, artinya dia di bawah suhunya tinggi, sedangkan semakin ke atas suhunya malah semakin rendah, artinya di bawah panas, semakin ke atas malah semakin dingin. Nah, karena suhunya nggak stabil, makanya di sini terjadi tempat pembakaran meteor. Jadi setiap batuan angkasa yang jatuh ke bumi, dia mengalami pembakaran di lapisan mesosfer. Untuk tiga lapisan ini, teman-teman jelas? Ada yang mau ditanyain? Jelas, Kak. Tidak ada yang ditanyakan. Oke, kalau jelas kita lanjut ke lapisan yang berikutnya. Lapisan keempat, dia namanya termosfer. Di atasnya mesosfer. Dia ini ketinggiannya 85 sampai 500 km. Kemudian ada ion-ion gas. Dia berkumpul di sini. Kemudian ciri-ciri yang ketiga itu dapat memantulkan gelombang radio dan satelit. Lapisan ini tuh digunakan oleh satelit untuk memantulkan gelombang ke stasiun-stasiun yang ada di daratan bumi. Kemudian lapisan yang terakhir, yang kelima, di atasnya termosfer, dia ada lapisan eksosfer, merupakan lapisan terluar dengan ketinggian di atas 500 km, serta didominasi gas ringan seperti hidrogen sama helium. Teman-teman paham sampai sini untuk 5 lapisan atmosfer? Paham, Kak. Paham, Kak. Ada yang mau nanya nggak? Iya, boleh. Siapa tuh? Jadi kalau misalkan lapisannya semakin bawah tuh berarti semakin dingin gitu bukan, Kak? Beda-beda. Nih, yang tadi ada ilustrasinya. Nih, teman-teman bisa lihat kan ada garis yang merah nih. Ya, dia itu menunjukkan suhu. Jadi di lapisan paling bawah dia kan semakin ke kiri artinya semakin dingin, terus ke atas ke kanan lagi, ke atasnya lagi, ke kiri lagi, sampai ke atas ada yang semakin panas, ada yang semakin dingin gitu. Jelas nggak teman-teman? Jelas, Kak? Jelas, Kak. Oke, lanjut. Nah, di sini aku punya cara cepat buat ngapalin lapisan-lapisan yang ada di atmosfer. Dulu aku dikasih tahu itu caranya pakai singkatan. Singkatannya itu singkatannya itu tukang sate minjem termos es. Nah, tukangnya itu kepanjangan dari troposfer, kemudian satenya itu stratos, yang minjemnya itu mesos, yang termos ya termosfer, yang esnya eksosfer. Mungkin kalau teman-teman punya cara lain bisa dipakai, kalau enggak bisa pakai cara aku sendiri nih. Oke, Pak. Oke, bahasan yang berikutnya di atmosfer kita akan bahas tentang cuaca sama iklim. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak bedanya cuaca sama iklim? Tahu, Kak. Boleh dikasih pendapatnya?
Oke, kalau cuaca itu wilayahnya sempit, sedangkan kalau iklim wilayahnya luas. Terus cuaca itu waktunya singkat, iklim itu waktunya lama. Cuaca juga rata-ratanya singkat, iklim juga rata-ratanya lama. Terus kondisinya mudah berubah kalau cuaca, kalau iklim kondisinya relatif stabil. Oke, berarti udah paham ya yang bedanya cuaca sama iklim. Diulang lagi, cuaca itu dia mencakup wilayah yang sempit, artinya cuma di daerah itu aja yang mengalami cuaca itu. Kalau iklim, dia wilayahnya luas, artinya bisa di beberapa negara yang mengalami iklim yang sama. Kemudian untuk cuaca, dia waktunya singkat. Iklim waktunya relatif lama, kemudian untuk cuaca dia gampang berubah, untuk iklim dia relatif stabil. Oke Pak, kita lanjut ya. Unsur-unsur cuaca sama iklim. Nah, yang pertama ada unsur suhu. Suhu sendiri artinya panas udara yang disebabkan oleh pemanasan matahari. Artinya sinar matahari yang masuk ke bumi, dia kan terjebak tuh di dalam bumi. Nah, dia mengalami bumi itu mengalami perbedaan suhu di masing-masing belahan bumi lain. Nah, pemanasan matahari ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada jenis yang pemanasan langsung. Pemanasan langsung kebagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada refleksi, artinya pemantulan, absorpsi artinya penyerapan, dan difusi artinya penghamburan. Untuk pemanasan yang kedua ada pemanasan secara tidak langsung. Yang pertama ada secara konduksi, itu artinya penerusan energi. Secara konveksi itu dia vertikal pemanasannya. Yang adveksi dia pemanasan secara horizontal, sama turbulensi dia pemanasannya tidak teratur. Nah, di sini ada rumus menghitung suhu udara di suatu wilayah. Dilambangkan dengan T, yaitu sama dengan 26,3 dikurang 0,6 H. Nah, ada yang tahu nggak ini? Maksudnya gimana teman-teman rumusnya? Mungkin udah ada yang belajar duluan dan tahu rumus ini? Aku, Kak. Iya, boleh. Jadi tiap naik 100 cm suhu turunnya 0,6 derajat Celcius. Oke, ya. Nah, nih lengkapnya. Jadi T itu kan temperatur ya, artinya suhu udara. Nah, H ini dia itu artinya ketinggian suatu dataran di atas permukaan laut setiap 100 meter. Jadi kalau di lambang matematis dia artinya X per 100. Untuk 26,3 sama 0,6 ini konstanta ya teman-teman. Jadi udah ketetapannya kayak begini. Ya, Liga kenapa nih? Raise hand. Maaf Kak, kepencet. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa ilustrasi mengenai pemanasan yang ada di muka bumi. Nah, yang pojok kiri atas, ini yang ini, yaitu secara konduksi, artinya udara yang ada di bawah, dia diterusin tuh ke atas. Nah, yang di sebelahnya, dia ini secara konveksi, vertikal ya, berarti teman-teman, dia udaranya pindah ke atas. Bedanya sama konduksi, kalau yang konveksi, dia panasnya yang ke atas, ngerti nggak teman-teman? Jadi kalau yang konduksi kan dia diterusin tuh panasnya, bukan pindah, jadi diterusin ke atas. Oke, kalau yang adveksi ya udah atur nih teman-teman, jadi geraknya tuh kemana-mana. Paham sampai sini teman-teman? Ada yang mau tanyain nggak? Kak, ulang dong yang konveksi. Konveksi. Kenapa yang konveksi? Dia itu pemanasannya secara vertikal. Jadi panas yang ada di bawah dia tuh pindah ke atas. Kalau bedanya sama konduksi, dia panasnya diterusin ke lapisan yang di atasnya. Oke. Paham ya? Kita lanjut ke unsur yang berikutnya. Oke, unsur yang berikutnya itu ada kelembapan udara. Kelembapan udara sendiri artinya jumlah uap air yang terkandung dalam udara. Jadi ya, uap air yang ada dalam udara itu ada berapa sih? Bisa dihitung, ntar ada rumusnya kok. Jadi kelembapan ini dibagi menjadi kelembapan relatif atau nisbi. Artinya perbandingan jumlah uap air yang terkandung dengan jumlah maksimal uap air yang dapat dikandung dalam suhu dan tekanan yang sama. Jadi kalau yang kelembapan, oke, ya kita bahas yang selanjutnya dulu ya.
Kemudian ada kelembapan mutlak atau absolut, dia kelembapan yang sebenarnya atau jumlah uap air setiap 1 mm kubik udara. Ini untuk perbedaannya dia kalau kelembapan relatif itu dibandingin sama nih kasih ilustrasi aja ya. Kan misalnya ini ada wadah nih, kita fullnya itu 1 liter lah. Cuman 1 liternya cuma 0, dia itu dibandingin sama 5 dibanding sama 1 liter. Nah, itu untuk yang relatif atau yang nisbi. Untuk yang absolut dia dibandinginnya sama 1 mm kubik. Jadi beda ya teman-teman. Paham nggak? Masih kurang jelas apa udah paham perbedaannya? Kurang jelas. Ulang, Kak. Oke, ulang ya. Nih, kalau full itu dia cuma setengah liter misalnya. Setengah isi nih isinya kan setengah, isi di volume fullnya berapa sih? Paham nggak teman-teman? Itu yang relatif. Kalau yang mutlak 1 meter kubik. Jadi setengah dibanding 1 meter kubik. Paham ya sampai sini perbedaannya? Oke. Ini ada rumusnya lebih lengkapnya. Artinya kelembapan mutlak udara tertentu artinya kelembapannya di situ berapa, kemudian dibandingin sama nisbi jenis udaranya. Volume fullnya berapa dikali 100%. Ada yang mau tanyain nggak tentang kelembapan? Tidak, Kak. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke unsur berikutnya. Unsur yang berikutnya itu unsur tekanan. Dia artinya merupakan besaran tekanan pada suatu ketinggian tertentu dengan gaya satuan luas yang diusahakan oleh udara pada ketinggian tersebut. Satuan tekanan udara itu milibar, dilambangkan dengan MB. Jadi 1 atmosfer itu 1013 MB. Tekanan bisa diukur dengan alat namanya barometer. Nah, di sini ada apa namanya? Ada bukan rumus sih, ada ketinggian. T kan tadi suhu ya, teman-teman. Ini setiap suhunya turun, dia tekanannya naik. Paham nggak, teman-teman? Paham, Kak. Oke. Ada yang mau tanyain nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kalau ketinggiannya rendah, berarti tekanan udaranya tinggi ya, Pak? Kenapa? Tekanan udaranya, kalau ketinggiannya di 0 sampai di ini apa? Kayak ketinggiannya itu rendah. Nah, berarti tekanan udaranya itu tinggi ya? Ketinggiannya rendah, tekanannya tinggi. Ketinggiannya tinggi, tekanannya rendah. Pokoknya berbanding terbalik. Ketinggian sama tekanan itu berbanding terbalik, suhu sama tekanan itu berbanding terbalik. Paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Kemudian unsur yang selanjutnya itu ada curah hujan. Ya teman-teman tahu sendiri hujan itu apa? Itu peristiwa turunan turunan air ke muka bumi. Curah hujan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada hujan zenital. Itu artinya hujan yang terjadi di wilayah khatulistiwa. Kemudian ada hujan orografis. Itu artinya hujan yang terjadi jika uap air naik melalui lereng gunung. Kemudian ada hujan frontal, itu dia disebabkan karena pertemuan massa udara panas dengan massa udara dingin. Yang selanjutnya ada hujan siklonal, dia dipengaruhi oleh angin siklon sesuai namanya. Sama hujan muson, dia sama dipengaruhi oleh angin muson barat lebih khususnya. Oke, di sini aku kasih ilustrasi beberapa jenis bentuk-bentuk hujan. Yang di sebelah kiri itu hujan zenital ya teman-teman. Jadi karena di khatulistiwa kan penyinaran mataharinya lebih besar. Jadi air-air yang ada di laut dia lebih cepat menguap sehingga banyak terjadi hujan di wilayah khatulistiwa. Kemudian yang di tengah itu gambar orografis. Orografis itu biasanya terjadi di lereng gunung di sebelah sini. Dia sampai ke puncak udah keburu habis kan teman-teman. Jadi yang di sebelah sini nih. Oke, di sini kemudian yang berikutnya ada hujan frontal. Dia pertemuan udara ke udara yang dingin. Paham nggak teman-teman? Ada yang mau tanyain? Contohnya apa, Kak? Yang dari frontal. Contoh gimana maksudnya? Contoh wilayah. Kalau contoh wilayah banyak sih. Dia kan kalau frontal tuh lebih disebabkan karena
itu ketemuan masa udara panas sama masa udara dingin. Pokoknya kalau ada masa udara panas sama masa udara dingin, dia bakal membentuk awan, terus airnya menguap, ya udah jadi hujan. Paham nggak? Paham. Oke. Kalau paham kita ke unsur yang berikutnya, yaitu unsur angin. Angin ini banyak teman-teman jenisnya. Kalau bisa hafal berarti bagus ya. Angin sendiri artinya udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Alat pengukurnya disebut anemometer. Maaf teman-teman, suaraku kedengaran jelas kan ya? Apa berisik? Kedengeran, Kak. Jelas, Kak. Jelas, Kak, jelas. Jelas ya? Oke, kita lanjut ya. Angin itu kebagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada angin laut sama angin darat. Sesuai namanya, angin laut itu angin yang berhembus dari laut ke darat dan terjadi pada siang hari. Untuk angin darat, dia berhembus dari darat ke laut dan terjadi pada malam hari. Kemudian ada angin lembah sama angin gunung. Dia sama kayak angin laut sama angin darat, cuma bedanya tempatnya aja. Yang lembah itu dari lembah ke puncak gunung pada siang hari. Kemudian yang angin gunung, dia dari puncak ke lembah dan terjadi pada malam hari. Jenis-jenis yang berikutnya itu ada angin fon. Dia terjadi karena hujan orografis, teman-teman. Jadi setelah sampai di puncak, angin itu turun melalui lembah yang sifatnya kering dan panas. Angin ini sifatnya merusak karena suhunya cukup tinggi dan menyebabkan tanaman itu mati. Kalau angin fon sendiri banyak contohnya di Indonesia. Teman-teman bisa cari di internet contoh-contoh angin fon di beberapa wilayah. Kemudian untuk angin yang berikutnya ada angin pasat sama angin antipasat. Yang pasat dia mengalir dari daerah subtropis ke daerah tropis. Yang antipasat dia kebalikannya. Dia dari tropis ke arah subtropis. Kemudian angin yang berikutnya ada angin siklon dan angin antisiklon. Yang siklon dia pergerakannya menuju tekanan yang minimum. Antisiklon kebalikannya, dia meninggalkan tempat maksimum. Kemudian angin yang berikutnya ada angin muson barat sama angin muson timur. Yang barat itu dari Asia ke Australia dan membawa uap air yang mengakibatkan di Indonesia itu mengalami musim hujan. Angin muson timur dia kebalikannya, dia dari Australia ke Asia, sifatnya kering karena lewat gurun kan teman-teman, di Australia kan banyak gurun. Dia membawa angin suhu yang panas sehingga di Indonesia mengalami musim kemarau. Oke, di sini ada ilustrasi beberapa jenis angin. Di sini ada angin gunung ya teman-teman, sama antipasat. Ini angin muson sama ini angin fon. Paham nggak teman-teman tentang angin? Mau tanya yang angin siklon dan antisiklon dong. Iya boleh, kenapa? Kan yang angin siklon itu menuju tempat yang minimum, sedangkan yang antisiklon itu meninggalkan yang maksimum. Jadi sama-sama menuju tempat yang minimum. Nih teman-teman aku ngasih ilustrasi ini jelas nggak? Jelas. Oke. Jadi angin siklon sama angin bumi itu beda teman-teman. Arah tekanan minimum nih, bisa dilihat teman-teman. Nah kalau yang antisiklon dia kan tandanya plus nih di tekanan tinggi, paham nggak? Paham, Kak. Itu masih belum mudah. Jelasin dikit. Oke, ulang ya. Nih angin siklon sama di belahan bumi artinya sama teman-teman. Kalau yang siklon dia gambarnya dia kan tandanya minus nih di tengah. Artinya dia ke arah tekanan yang minimum. Sedangkan tandanya plus, dia keluar tekanan yang maksimum. Paham nggak? Oh, iya, paham Kak. Oke, paham. Kita lanjut ke unsur yang berikutnya. Unsur berikutnya ada awan. Awan adalah uap air yang mengalami kondensasi menjadi titik air di udara. Awan kebagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada awan cumulus. Dia karakteristiknya tebal bergumpal dengan gerakan yang vertikal. Awan yang kedua, awan stratus, dia itu berlapis dan rata serta tidak memiliki warna dan bentuk. Yang terakhir ada awan cirrus, dia bentuknya tipis seperti kapas, kemudian sangat tinggi posisinya dan biasanya terdiri atas kristal es. Nah, di sini ada ilustrasi beberapa jenis awan. Teman-teman paham nggak kalau tentang awan? Paham, Kak.
Oke, paham ya. Kita lanjut. Jelasin yang digambar dong, Pak. Kenapa? Jelasin yang digambar. Oke, jelasin yang digambar. Sebenarnya kalau di gambar ini kan banyak ya gambar apa jenis-jenis awan. Cuman dia kalau yang aku bentuk dasar, maksud ngerti nggak maksud aku teman-teman? Jadi kan di sini nih ada awan contohnya stratocumulus kan cumulus. Paham nggak? Paham. Oke. Terus di sini ada awan apa lagi nih? Nah, pokoknya banyak lah jenis-jenis awan teman-teman. Nah, kalau penamaannya sih gabungan dari 3 yang ini nih. Kita lanjut ya. Oke, bahasan selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa klasifikasi iklim sesuai karakteristiknya. Iklim itu kan terjadi di wilayah yang luas ya teman-teman. Iklim yang pertama ada iklim matahari. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Pokoknya iklim matahari itu berdasarkan letak lintang teman-teman. Lintang bumi, lintang utara sama lintang selatan. Bisa dilihat dulu nih teman-teman gambarnya, dipahamin. Kalau ada yang nggak paham bisa ditanya. Kalau iklim matahari teman-teman paham nggak? Iklim matahari itu ya sesuai yang udah familiar sama kita, ada tropis, ada subtropis, ada iklim sedang sama iklim dingin. Cuman dibedakan atas letak lintangnya aja. Paham sampai sini teman-teman? Oke. Paham, Kak. Iklim yang kedua itu iklim Köppen. Dia didasarkan pada curah hujan sama suhu. Nah, ini ilustrasinya. Oke, bisa dilihat di sini di bawah teman-teman ada legenda apa? Petanya yang abu-abu. A, hutan hujan. Kemudian dilanjut sama huruf B, kering. E, C itu ya ada huruf E. Huruf D, huruf kutub. Sampai sini paham nggak teman-teman? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, paham. Kalau paham, kita lanjut ke iklim yang berikutnya. Jenis-jenis iklim yang berikutnya ada menurut Smith-Ferguson. Dia merupakan perbandingan rata-rata bulan kering sama bulan basah. Dikatakan bulan kering kalau curah hujannya kurang dari 60 mm dan bulan basah kalau curah hujannya di atas 100 mm. Nah, gimana ngitungnya? Di sini ada rumusnya. Dia Q sama dengan rata-rata bulan kering dibanding rata-rata bulan basah dikali 100%. Nah, kalau udah dapat nilai Q-nya, bisa ditentuin nih jenis iklimnya kayak gimana. Nah, di sini ada tabelnya, ada iklim A sampai H. Ada klasifikasi nilai Q-nya. Kalau nilai Q segini, dia iklimnya bagaimana. Kalau nilai Q-nya di atas gini, dia iklimnya bagaimana. Paham, teman-teman? Paham, Kak. Oke, kalau udah pada paham, kita lanjut ke iklim yang berikutnya. Iklim yang berikutnya adalah iklim menurut Jung Hoon. Menurut Jung Hoon, dia didasarkan pada ketinggian suatu tempat. Nah, ini ada ilustrasinya. Ada dari 0 sampai 600 meter, dia panas, terus tumbuhan yang cocok apa aja. Kemudian ada 600 sampai 1.500 meter, dia daerah sedang. Kemudian 1.500 sampai 2.500 meter, dia daerahnya sejuk. Kemudian di atas 2.500, dia daerah dingin. Dia menunjukkan bahwa daerah ini cocok dipakai untuk menanam tanaman apa gitu. Paham teman-teman? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, kalau paham berarti untuk klasifikasi iklim udah selesai. Ada iklim matahari, ada iklim Jung Hoon, Smith-Ferguson, dan lain-lain. Yang berikutnya ini ada bahasan tentang El Nino dan La Nina. Teman-teman ada yang tahu nggak El Nino sama La Nina itu apa? Lupa, Kak. Pernah baca. Aku mau coba jawab, Kak. Iya, boleh. Kalau El Nino itu peristiwa yang menyebabkan terjadinya kekeringan cukup lama. Kalau La Nina itu peristiwa yang menyebabkan terjadinya hujan yang cukup lama, tapi di daerah Peru. Dampaknya bisa kena ke Indonesia juga. Oke, berarti tadi jawabannya didasarkan pada akibatnya ya teman-teman. Akibatnya apa sih? Nah, kita bahas. Yang pertama ada El Nino.
dia bahasa Spanyol kalau nggak salah. Artinya itu anak laki-laki. Deskripsinya itu merupakan suatu fenomena perubahan iklim yang secara global yang diakibatkan karena memanasnya suhu di Pasifik Timur, umumnya daerah Peru dan Ekuador, dan karena di bagian timurnya panas, maka di bagian baratnya dia tuh dingin atau menurun dan mengakibatkan kekeringan di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah Nina, artinya anak perempuan, merupakan suatu kondisi di mana suhu permukaan air laut di kawasan timur dia turun dan Pasifik Barat dia naik. Di kebalikannya dari El Nino ya teman-teman. La Nina itu akibatnya ada musim penghujan di Indonesia. El Nino sama La Nina ini bukan unsur atmosfer ya teman-teman. Jadi maksudnya El Nino sama La Nina itu fenomena akibat dari perubahan iklim, climate change. Jadi ini karena ulah manusia sendiri, bisa ulah manusia dan sebagainya. Di sini ada ilustrasi tentang El Nino sama La Nina. Yang sebelah kiri itu El Nino, yang tengah itu keadaan normal, sama yang kanan itu La Nina. Bisa dilihat yang panas, yang merah itu suhunya panas, sama yang biru itu suhunya dingin. Paham teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak? Masih ada yang bingung tentang El Nino La Nina? Udah pada paham? Udah paham. Oke, udah paham ya. Kita lanjut. Oke, DKAT. Teman-teman ada yang tahu DKAT nggak? Mau jawab, Kak? Iya, boleh. DKAT itu daerah konvergensi antara tropik. Jadi itu tuh wilayah tenang dan itu tuh biasanya ada di daerah Katulistiwa. Karena daerah angin itu tenang gitu. Kalau nggak salah, Kak. Ya. Oke, kita bahas ya. DKAT itu apa sih? Nah, DKAT sendiri kepanjangannya itu daerah konvergensi antar tropik atau biasa disebut ekuator termal. Itu merupakan wilayah yang memiliki suhu tertinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Jadi daerah yang dilewati sama DKAT, dia itu suhunya lebih panas daripada wilayah sekitarnya. Nah, suhu yang tinggi ini mengakibatkan penguapan yang banyak sehingga memiliki kelembapan yang tinggi. Umumnya menimbulkan hujan zenit atau hujan konveksi. Nah, di sini ada ilustrasi gambar dari DKAT. Garis-garisnya itu tuh menunjukkan bahwa wilayah DKAT itu daerah yang panas tuh di situ. Itu teman-teman. Ngerti nggak? Ngerti, Kak. Jadi wilayah DKAT itu nggak selalu lurus karena kan kemiringan bumi itu sepersekian ya teman-teman. Jadi wilayah yang dilewatin matahari itu nggak selalu sama. Tiap bulan bisa beda. Paham ya? Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Abis ini kita mau latihan soal. Mungkin teman-teman kalau belum paham bisa ditanyain dulu sebelum kita latihan soal. Selain dari materi ini, atmosfer. Ada yang mau tanyain nggak? Atau mau dilanjut contoh soalnya? Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Oke. Lanjut aja, Kak. Lanjut ya. Oke. Nah, di sini aku udah siapin 10 soal seperti biasa. Oke, soal yang pertama ini bisa dibaca dulu terus dicoba dijawab ya. Yang punya jawaban bisa dikasih pendapatnya. D ini bukan, Kak. Apa tadi? D. D. Oke, selain D ada lagi yang punya jawaban? B, Kak. Mungkin. B. Kak. D.
Jika kelembapan udara menunjukkan jumlah kandungan uap air di udara, maka kelembapan mutlak adalah C. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Oke, bahas ya. Yang benar itu jawabannya D, teman-teman. Kelembapan mutlak itu artinya kemampuan udara untuk mengandung uap air. Ini ada penjelasannya di bawah. Kelembapan absolut atau mutlak, dia menunjukkan kemampuan suatu massa udara untuk mengandung uap air dan dinyatakan dengan banyaknya uap air dalam 1 mm kubik udara. Oke, tadi udah jelasin kan bedanya sama yang relatif atau sama mutlak. Mau dijelasin ulang apa gimana, teman-teman? Apa udah paham? Jelasin ulang boleh, Kak? Iya Kak, dijelasin ulang aja nggak apa-apa. Oke, jelasin ulang ya. Sebentar. Nah, nih, kelembapan mutlak. Kelembapan mutlak itu artinya misal uap udara di uap air di udara itu ada 1 liter. Ini yang dia dibandinginnya sama ini 1 meter kubik. Kalau yang absolut, yang relatif dia misal kan sama nih. Fullnya berapa sih di udara itu? Misal katakan berapa lah 10 liter. Jadi gini teman-teman bedanya. Paham nggak? Relatif full sama yang 1 meter kubik. Paham teman-teman? Paham Kak. Jadi kalau yang mutlak itu cuma dibandingnya cuma sama 1 meter kuadrat doang ya? Meter kubik. Jadi iya. Jadi yang mutlak itu benar-benar nunjukin ada berapa persen kelembapan udaranya. Benar-benar nunjukin yang mutlak ya absolut, nggak berubah kan berarti artinya benar-benar segitu hasilnya. Kalau yang relatif dia sesuai dengan volume full udara itu sendiri berapa. Paham ya? Paham Kak. Oke, paham. Kalau paham kita lanjut ke soal yang kedua. C bukan C, Kak. B, selain B mungkin ada yang lain? C, Kak. B. C, Kak. Oh, C. Oke, berarti udah pada paham ya? Ya, benar jawabannya C, teman-teman. Jadi angin gunung dia terjadi pada malam hari karena suhu udara di puncak itu lebih dingin daripada di lembah. Kan tadi udah diketahui kalau suhunya naik, dia tekanannya turun. Sehingga tingginya tekanan di puncak itu membuat angin bergerak ke tekanan yang rendah, yaitu di lembah. Pokoknya kebalikannya, teman-teman. Paham nggak? Paham Kak. Oke, kalau paham kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal ketiga. C. C. C Kak. C, Kak. C Kak. C, Kak. C. Oke, yang pada banyak yang jawab C ya, berarti udah pada paham nih. Iklim matahari dia didasarkan pada perbedaan letak bintang. Gambarnya seperti ini nih kalau di ilustrasi. Ada iklim tropis, subtropis, sedang, dingin. Dibedakan atas lintang utara sama lintang selatan. Oke, lanjut ya. Soal keempat, ini soal sebab akibat. A, Kak. A, oke. Selain A ada lagi? A Kak. A Kak. Oke, kita bahas ya. Bahas yang atas dulu nih pernyataannya. Menurut Jung Hoon, persebaran tumbuhan tropis di Indonesia dipengaruhi oleh faktor ketinggian tempat. Itu menurut teman-teman benar apa salah? Benar. Benar, oke. Kemudian yang pernyataan yang bawah alasannya
perbedaan ketinggian tempat mengakibatkan terjadinya perbedaan suhu dan kelembapan. Itu benar apa salah, teman-teman? Benar. Benar. Oke, kalau benar dia keduanya menunjukkan sebab akibat apa enggak? Iya. 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 Oke, ya benar teman-teman. Jadi jawabannya A. Dia keduanya benar menunjukkan sebab akibat. Ini ada ilustrasi tadi iklim Junghun. Kayak gimana sih bedanya? Sampai sini paham nggak? Paham. Paham, Kak. Oke, lanjut soal kelima ya teman-teman. Lapisan yang bermanfaat dalam bidang telekomunikasi memantulkan gelombang radio. A. Oke, banyak yang jawab A, berarti udah pada paham nih tentang lapisan atmosfer. Jawabannya A, termosfer, yaitu lapisan keempat tempat terjadinya pemantulan gelombang radio sama tempat ionisasi. Oke, soal berikutnya soal nomor 6. Frontal B. Frontal B. B, Kak. Oke, ya yang jawab B udah benar, udah paham, berarti dia pertemuan dua massa udara, yaitu massa udara panas sama massa udara dingin. Dia mengakibatkan hujan frontal. Oke, soal nomor 7, soal selanjutnya. Faktor yang membedakan tinggi rendahnya curah hujan. Satu tiga. Ada yang 1-3. Aku B. 1-3. B, Kak. B. B, Kak. B. Yakin B? Bukan si A. A. Ada yang A, ada yang B. Ada letak geografis, kemudian bentuk lereng, terus jarak angin, jarak perjalanan, kemudian letak daerah konvergensi. Oke, kita bahas ya teman-teman. Yang benar itu E teman-teman, jadi semuanya benar. Kita bahas ya nih. Yang pertama adalah letak geografis. Karena kan kalau lokasi suatu wilayah itu bergantung pada seberapa banyak faktor pendukung dan faktor penghambat hujan. Indonesia kan luas ya teman-teman, ada lautannya luas. Jadi itu yang mendukung kalau Indonesia itu sering terjadinya hujan. Kemudian faktor yang berikutnya itu bentuk lereng teman-teman. Lereng yang menghadap ke arah datangnya angin akan mendapat curah hujan lebih banyak. Kan tadi ada hujan itu ya teman-teman, hujan orografis. Nah, hujan orografis itu awannya dibawa ke atas puncak gunung, teman-teman. Jadi puncak gunung itu banyak mendapat curah hujan. Kemudian ada jarak perjalanan angin sama letak konvergensi. Nah, tadi kan DKAT sendiri merupakan suatu wilayah yang suhunya lebih panas ya. Jadi kan kalau panas itu penguapan airnya banyak. Kemudian uap air itu membentuk awan, lama-lama menjadi hujan. Paham nggak teman-teman? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, kalau paham ke soal nomor 8. Ini ngitung ya, ngitung sedikit kok ngitungnya. B. Oke, kebanyakan jawabnya B ya. 26,3. Ada yang mau ngasih pendapatnya nggak? Cara ngitungnya gimana? Bisa dapat B, bisa dapat segini.
Ini yang dapat B caranya gimana nih? Halo, ada yang mau ngasih cara ngitungnya? Itu dihitung apa suhu di atas permukaan laut dulu bukan sih Kak harusnya. Kenapa? Dihitung dari suhu awalnya dulu baru dicari tingginya suatu tempatnya gitu. Ini dari tinggi, teman-teman. Nyari suhu dari tinggi. Diketahui tingginya sekian, suhunya berapa. Ada yang jawab C. Itu yang C jawabannya gimana tuh? Oke, kita bahas saja ya. Jadi yang benar itu jawabannya E, 25,7 derajat. Ini ada penjelasannya. Kan tadi 100 meter di atas permukaan laut. Artinya H-nya itu 100 per 100. 100 per 100 sendiri itu kan 1. Jadi ngitungnya itu 26,3 dikurang 0,6. Sama dengan 25,7 derajat Celcius. Sampai sini paham nggak? Paham. Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, Paham, Kak. Kak, 0,6-nya itu berarti nilai dari mana? 0,6 itu nih 26,3 sama 0,6 itu nilai tetap ya teman-teman. Jadi yang dicari cuma H-nya aja. Oh, oke Kak, makasih. Oke. Lanjut ya ke soal nomor 9. E. Oke, ada yang jawab E. Selain D. E, B, D. D, C. ada yang jawab C, ada yang jawab E. Mungkin ada yang mau ngasih pendapatnya? D. Ada yang mau ngasih pendapatnya nggak? Kenapa bisa jawab itu? Apa mau dibahas? Iya Kak, bahas aja Kak. Bahas aja. Oke, yang benar itu jawabannya D teman-teman. Karena Indonesia ini kan punya laut yang luas ya. Dia menghubungkan beberapa pulau. Dan Indonesia sendiri itu kan letaknya di garis khatulistiwa. Jadi di Indonesia itu mendapat sinar matahari yang banyak sehingga penguapan airnya juga banyak. Nah, penguapan air yang banyak itu mengakibatkan kelembapan yang tinggi di udara. Paham nggak teman-teman? Uto kora. Paham, Kak. Arak metu. Tapi pal-pal baknya. Oh, gitu. Biar Kak tolong Kak. Oke, kalau paham, oke. Lanjut soal terakhir ya. Soal nomor 10. C nggak sih Kak? C. Udara sama bumi. Ada yang lain? D. B. B. Perbukitan, gunung, sama penghambang. E. Turbulensi. A. Udara dingin sama udara panas. Oke, kita bahas ya. Nah, lapisan udara konduksi itu karena adanya singgungan udara panas sama udara dingin, teman-teman. Jadi udara panas yang di bawah itu bersinggungan sama udara dingin. Sehingga udara panas yang di bawah itu pindah ke lapisan yang di atasnya. Paham nggak, teman-teman? Boleh dijelasin sekali lagi, Kak? Oke, sekali lagi. Konduksi. Nih, pemanasan lapisan udara dengan cara konduksi terjadi karena
Jawabannya itu bersinggungannya molekul udara panas dengan udara dingin. Kan tadi cara-cara pemanasan kan ada 4 ya yang secara tidak langsung. Salah satunya cara konduksi. Nah, cara konduksi itu ini ada ilustrasinya. Jadi misal contoh ada 4 lapisan nih sesuai gambar. Nah, lapisan bawah itu mengandung panas sehingga udara yang di atasnya kan dingin kan. Nah, dia bersinggungan sehingga udara panas yang di bawah lama-lama pindah nih ke atas, ngegantiin udara yang dingin yang di atasnya. Paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Sebelum diakhirin ada yang mau ditanyain lagi nggak? Enggak ada. Sebenarnya ada sih, Kak. Masih belum Iya, ngerti yang perputaran udara gitu. yang perputaran udara yang Iya. ini ya, yang ini. Yang slide sebelumnya, Kak. Yang ada gambar banyak udara gitu. Yang mana tuh jenis-jenis angin? Apa? Iya tadi. Jenis-jenis angin. Yang ini bukan? Nah iya yang ini. Aku Yang ini. masih belum ngerti dari gambar ini, Kak. Dari yang gambar tengah juga belum ngerti. Oke, ini kok nih aku jelasin ya. Yang pertama yang di kiri atas itu ada ilustrasi tentang anginnya, ada pada saat siang hari sama pada saat lembah. Dia arahnya dari lembah ke puncak gunung. Itu lebih dia bergerak ke tekanan yang minimum, yaitu dia mengalami angin gunung lebih tinggi lembah. Oh iya, paham nggak kalau yang angin ini? Oke, angin fon itu dia ini gunung yang sebelah kiri, lereng sebelah kiri dia nggak dapat hujannya kering. Itu namanya angin fon. Paham nggak? Oh, karena dia udara kering gitu dinamain angin fon gitu, Pak. Ya, angin fon itu terjadi karena adanya hujan orografis. Paham, Kak. Paham ya? Oke, ini angin dia arahnya ke minus, artinya tekanan yang sedikit. Kalau angin anti tekanan maksimum. Paham? Paham nggak? Kak. Oke, ini ada pasat. Pasat sendiri ke arah subtropis kan daerah sini nih. Ini subtropis. Ke arah tropis berarti ke arah sini nih. Kelihatan kan? Lihat di pasat. Ini yang ini nih. Dari angin muson, ada angin muson. Yang kalau yang barat dia dari Asia. Kalau yang timur dia dari Australia membawa hujan. Yang timur dia bawa kemarau. Paham? Paham nggak? Terima kasih. Oke, paham. Ada lagi selain angin? Kalau aku cukup, Pak. Iya, boleh. Yang mana? Yang bagian iklim Köppen. Köppen. Iya. Oke, sebentar ya. Yang ini. Kenapa? Yang mau ditanyain yang mana? Kan itu ada keterangannya A sampai E ya. Nah, Iya. kalau misalkan yang keterangannya BWH itu, B-nya kan kering, kalau W sama H-nya apa ya, Kak? Oke, kalau huruf-huruf selain A, B, C, D-nya, E-nya itu dia dibagi lagi. Ada hutan hujan yang begini, ada pokoknya deskripsinya nanti ada di di modul kok, di web Terjago bisa dicek nanti. Yang AM itu apa, AF itu apa, BW itu apa, C A itu apa. Teman-teman juga bisa searching sih. Kalau dijelasin kepanjangan nanti waktunya. Paham nggak? Oh iya, Kak. Pasti. Oke. Selain itu, ada lagi nggak? Saya nggak bisa registrasi di web Terjago. Kenapa? Nggak bisa, kenapa? Registrasi gitu loh, kayak daftar. Oh, mungkin nanti aku tanyain dulu ya, kenapa? Oke. Untuk materinya dia mau tanyain nggak? Nggak ada ya? Ada apa? DKAT, jelasin detail tentang DKAT. Ini ada teman yang minta dijelasin DKAT, oke sebentar ya. Nih, DKAT. Aku ulang ya. DKAT sendiri kepanjangannya itu daerah konvergensi antar tropik atau disebut ekuator termal bahasa Inggrisnya. Sesuai namanya,
ekuator termal artinya daerah ekuator, termal itu kan panas. Itu merupakan wilayah yang memiliki suhu tertinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Ini ada gambar, ada ilustrasinya, dia bentuknya garis. Garis ini artinya itu apa ya? Bukan tempat. Daerah mana aja sih yang dilewatin matahari pada bulan ini? Ada yang bulan Desember, ada bulan Januari. Ini ada ilustrasi gambarnya kayak begini. Dia artinya menunjukkan tempat-tempat yang panasnya lebih tinggi daripada tempat lain. Paham? Tadi yang nanya DKT siapa nih? Oke, paham ya? Oke, selain itu ada lagi Kak? Kak izin bertanya, Kak. Iya, boleh. Yang mana? Kalau yang DKAT ini kan itu ada garis itu tuh nyambung ke semu harian matahari gak sih, Kak? Semu tahunan gitu ya? Yang gerak semu sama gerak tahunan itu ya? Iya, ini tuh nyambung gak sih, Kak? Ya, maksudnya si garis itunya. Oke, kan sesuai deskripsinya DKAT itu kan daerah yang dilewatin matahari matahari yang dilewatin lebih panas, artinya suhunya lebih panas. Nah itu tuh daerah ekuator, artinya daerah khatulistiwa mungkin bisa berhubungan sama gerak semu sama gerak tahunan. Ini mungkin akibat dari gerak semu sama gerak tahunan itu ya ini DKAT. Daerah mana aja sih yang lebih panas, daerah mana sih yang lebih dilewatin sama matahari. Paham nggak? Paham, Kak, makasih banyak. Oke, selain itu ada lagi tidak? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, aku akhirin. Gimana teman-teman? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku akhiri sampai sini. Makasih teman-teman yang udah ikut di hari Sabtu ini untuk belajar. Kalau punya pertanyaan lebih bisa di Instagram atau di lewat Telegram ya teman-teman. Nanti aku share PPT-nya kok. Makasih. Makasih juga, Kak. Makasih banyak, Kak. Makasih banyak, Kak. Makasih banyak. Iya, Bang. Makasih banyak, Kak.